Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan topik 3 tentang operasi logika aritmetika. Sebelum mulai, maaf Bu, izin kita mulai dengan membaca beberapa ayat surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kita lanjut ke materinya, ke aljabar boolean sampai ke prinsip kerja pengurangan paralel. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan angka 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Lanjut ke penjumlahan biner. Penjumlahan biner dapat dijumlahkan sebagaimana yang kita lakukan untuk bilangan desimal. Dalam melakukan penjumlahan biasanya kita selalu melibatkan penjumlahan dengan carry in. Carry in adalah nilai carry out yang akan dijumlahkan pada penjumlahan bilangan berikutnya. Adapun pola penjumlahannya sama saja dengan pola penjumlahan di bilangan desimal. Jika kita menjumlahkan dalam bilangan biner seperti 1 tambah 1 sama dengan 0, angka biner untuk nilai 2, maka yang tuliskan adalah nolnya, sedangkan 1 adalah carry out. Begitu juga kita menjumlahkan angka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11 sama dengan sama dengan 11 emang ada angka biner untuk nilai 3. Lanjut, apabila dalam penjumlahan biner terdapat bawaan carry, maka akan dijumlah dengan tingkatan di atas. Lanjut ke penjumlahan biner. Pada prinsipnya hampir sama dengan pengurangan biner maksudnya.
hampir sama dengan penjumlahan biner. Jika pengurangan lebih besar dari bilangan yang dikurangi, maka perlu adanya pinjaman borrow pada bilangan di sebelahnya. Sama halnya dengan penjumlahan yang melibatkan carry in, maka pada pengurangan biner kita juga akan melibatkan borrow in seperti terlihat pada rumus dan pola pengurangan. Perkalian biner adalah operasi yang matematika penskalaan antara satu bilangan biner dengan bilangan biner lainnya. Operasi ini adalah salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritmetika biner selain penjumlahan dan pengurangan dan pembagian juga. Lanjut ke pembagian biner. Pada dasarnya sama dengan pembagian desimal, bedanya cuma nilai yang dihasilkan 0 dan 1. Lanjut ke apa itu instrumen dan detriment. Apa namanya? Digunakan untuk menambah operator. Instrumen digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak satu angka, sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebanyak satu angka. BCD, BCD atau binary coded decimal merupakan metode penyajian nilai bilangan berbasis desimal yang diubah ke dalam bentuk biner, sehingga dua bilangan desimal akan diwakili oleh 8 digit biner. Prinsip kerja half adder, yaitu nilai yang dari inputan A ditambah dengan nilai inputan B dan hasilnya diletakkan pada output S, dan jika mempunyai sisa baru diletakkan pada output code. Berdasarkan dua input seperti di atas half adder, maka prinsip kerjanya. Lanjut ke nomor 9, nomor penjelasan materi 9. Maka prinsip kerjanya juga sama seperti half adder, hanya saja full adder mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Sehingga adanya carry tersebut, maka jumlah inputannya sewaktu-waktu bisa jadi 3, tergantung kondisi carry-nya aktif apa tidak. Lanjut ke 10. Prinsip kerja dari parallel adder adalah penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya jika hasil penjumlahan adalah bilangan desimal 2 atau lebih, maka bit kelebihannya disimpan pada code, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada M. M ini dibalik ke kanan kayak E lah, kayak E. M nya kan yang normalnya di bawah kan, jadi diputar ke kanan. Bawah ini naik ke kanan, kayak E. Bingung apa namanya ini, kayak E lah pokoknya. Begitu seterusnya menuju ke MSB nya. Nomor 11, apa sih subtraktor itu? Apa sih full subtraktor itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang kedua permasalahan tersebut. Masing-masing ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kalau saya baru tahu. Pengertian half subtraktor adalah rangkaian pengurangan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian pengurang setengah atau half subtraktor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan yang artinya pada rangkaian ini di proses pengurangan belum sempurna. Lanjut ke pengertian full subtraktor adalah rangkaian yang digunakan untuk pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian ini terdiri dari 3 terminal input A, B, dan carry in. Rangkaian full subtraktor dibentuk dari dua buah rangkaian half subtraktor. Lanjut ke rangkaian ke-13 ini, prinsip kerja. Ini nomor 13 ini prinsip kerja pengurangan paralel itu adalah rangkaian full subtraktor yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan biner yang lebih dari 1 bit.
dengan 3 terminal input yang dimilikinya, yaitu A, B serta terminal borrow input, dan 2 terminal output yaitu diff dan borrow off. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kelebihan waktu, mohon maaf, karena di sini penjelasan banyak sekali yang saya catat, jadi agak lama sedikit lah, dipotong dengan bacaan ayat tadi. Kita awali dari doa-doa, karena biar diberkahi, dilancarkan, dan dirahmati, karena manusia tidak bisa hidup tanpa agama. Kalau tidak hidup tanpa agama susah nanti, kan dituntut nanti, udah habis, dah masuk wadkhulun nar, masuk ke neraka, masuk ke neraka jahanam, yang disebut dalam surah As-Sad, Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad, hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Neraka jahanam yang mereka masuk itulah tempat tinggal yang paling buruk. Inilah azab, maka biarkanlah mereka merasakannya. Bayangkan, na'udzubillah minan nar. Minuman mereka adalah air yang panas dan air yang dingin. Yang panas lagi membakar sampai memotong usus-ususnya, dan semoga kita dilindungi dari azab jahannam, neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.